dimulai mungkin berita yang cepat heboh adalah balap liar gitu ya. Nah, ada informasi nggak? Oh, yang terakhir dari balap liar yang Ya, menewaskan ojol kemarin, Mas, ya? itu. Itu kan statusnya sudah dinaikkan ke penyidikan, Mas. Oke. Kemarin wawancara Kasat Lantas, sejauh ini mereka pemeriksaan saksi-saksi. Oke. Tapi dari Lantas sendiri belum memastikan nih apakah itu balap liar atau enggak. Ush. Padahal di situ kan sama-sama warga Batam ketahui sarangnya, Mas, ya. Halo pembaca Batam Post, berjumpa lagi dengan Hot News Batam Post pada edisi 22 Februari 2025. Bersama saya Putu Tarya Jejo dan kawan saya. Saya Yopi Wenry. Ya, kali ini kita tetap seperti program-program sebelumnya membawakan berita yang lagi menarik gitu ya di seputar Batam dan Kepulauan Riau yang sudah dikumpulkan oleh rekan-rekan kami di lapangan gitu. Jadi kita buka saja pada edisi kali ini tentang soal keamanan di Pulau Batam, ya kan? Jadi beberapa polsek sudah menyatakan diri melakukan operasi cipta kondisi gitu ya. Keselamatan, Mas. Ya, keselamatan. Jadi menghalau atau menangkal gitu ya kejahatan-kejahatan yang mungkin akan timbul. Kayaknya memang pada hari-hari ini mulai rawan gitu ya. Dimulai mungkin berita yang cepat heboh adalah balap liar gitu ya. Nah, ada informasi nggak? Oh, yang terakhir dari balap liar yang menewaskan ojol kemarin, Mas, ya? Itu. Itu kan statusnya sudah dinaikkan ke penyidikan, Mas. Oke. Kemarin wawancara Kasat Lantas, sejauh ini mereka pemeriksaan saksi-saksi. Oke. Tapi dari Lantas sendiri belum memastikan nih apakah itu balap liar atau enggak. Ush. Padahal di situ kan sama-sama warga Batam ketahui sarangnya, Mas, ya. Ya, tentu saja polisi juga menghimbau dan mengajak peran serta aktif dari warga Kota Batam untuk melaporkan kepada pihak kepolisian tentang informasi-informasi atau sekedar ya info-info kecil tentang kemungkinan yang akan terjadi di wilayahnya masing-masing ya kan. Nah, yang menarik lagi adalah berita dari BPJS Kesehatan gitu ya. Ini narasumbernya adalah dari Ombudsman Kepri mencatat bahwa ada tunda bayar 62 miliar dari BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan yang ada di seluruh Kepulauan Riau. Nah, ini Lagat sebagai ketua Ombudsman Kepri mengajak semua stakeholder di kesehatan untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat walaupun ada tunda bayar dari BPJS Kesehatan Riau. Jadi kenapa sih kok terjadi tunda bayar sebanyak ini? Rupanya karena ada syarat-syarat administrasi yang belum atau belum bisa dilengkapi oleh pihak fasilitas kesehatan. Itu ada puskesmas atau rumah sakit. Itu yang kemudian membuat penyaluran dananya juga tidak lancar. Tetapi BPJS juga sudah membayarkan 50% dari angka yang sudah disebutkan sebelum akhirnya nanti akan dibayarkan penuh apabila fasilitas administrasinya sudah jelas gitu ya. Nah, kemudian ya ini nih di wilayahnya Jopi juga nih di daerah Marina dan sekitarnya itu banyak jalan rusak. Oh, banyak ya, Mas. Banyak, Mas. Wow. Itu udah kayak main off-road. Wah, semua main lewat dah main off-road. Itu naik motor atau naik mobil tuh? Naik motor juga. Naik motor aja terasa. Naik motor aja terasa apalagi naik mobil ya. Jadi lebih lagi kadang-kadang kan kalau mobil kan wilayah yang bisa dilihat nggak terlalu luas seperti motor. Dan ini Pak Suhar, Kadis
Bina Marga dan Sumber Daya Air Pemko Batam sudah menyatakan bahwa dirinya akan memperbaikinya, tetapi pada titik-titik yang dianggapnya parah. Parah, Jadi Mas. mungkin Yopi dan kawan-kawan yang suka melintas di daerah Marina dan sekitarnya agak lebih bersabar ya untuk bisa ininya. Ya, informasi selanjutnya berasal dari Des Kriminal gitu ya. Jadi Yopi barusan aja dapat informasi tentang isu kriminal yang cukup menarik gitu ya bagi kita sebagai warga Batam. Gimana Job? Cerita Job. Nah tadi Mas ada seorang bapak mengadu nih mencari keadilan. Nah dia bercerita kalau pada bulan Maret tahun 2024 dia melapor nih Mas kasus yang dialami anaknya. Anaknya tersebut berusia saat 2024 lalu berusia 6 tahun. Diduga oleh tetangganya. Oke. Bapak ini tinggal di kawasan Belian, Batam Kota. Nah, dia melapor ke Batam Kota tahun lalu. Sampai saat ini belum ada kejelasan nih Mas dari pihak kepolisian. Pada bulan Maret lalu tuh dia melapor sudah melengkapi visum. Pada visum itu ada luka selaput darah anak ini dan anak pun diperiksa. Setelah itu sempurna nih Mas, nggak ada pemanggilan selama 5 bulan. Tadi coba di mana nih? Sebentar. Di Polres. Di Polres. Jadi dia ingin mencari keadilan dengan cara sekarang ini Mas novel drastis gitu. Jadi nggak ada. Jadi dia tuh ketemu wartawan. Bukan ketemu polisi. Oke. Karena pagi tadi pun dia ke Polsek Batam Kota menanyakan kelanjutan kasus ini. Dan baru kata polisi penyidiknya udah diganti nih Mas, ada mutasi kan. Nah, ini akan dilanjutkan lagi prosesnya. Jadi membaca Batam Post, gimana sih kisah selanjutnya? Tentu saja Anda bisa mengikuti berita tersebut di harian Batam Post atau bisa klik harian.batampost.co.id ya kan. Sebagai penutup informasinya adalah, nah ini masalah kita bersama di Kota Batam yaitu sampah ya. Jadi sampah ini saat ini kayaknya lama gitu ya diangkutnya, entah di pasar kemarin di pasar Jodoh juga kayak gitu, di perumahan juga gitu. Nah ini hampir semua titik Mas ya. Semua titik juga. Nah Pak Kadisnya juga sudah mencari cara gitu agar paling tidak di perumahan warga tidak terlihat kotor, yaitu menempatkan bin kontainer di beberapa tempat supaya warga Kota Batam bisa membantu membuang sampahnya di bin kontainer terdekat gitu. Baik, gimana ya? Ada informasi lagi? Cukup cuma tadi dari Polres ada penangkapan kasus perjudian Mas. Yang ditangkap itu perekap sama pemainnya. Judi online? Judi konvensional Mas. Konvensional tapi online kan? Iya, yang bandarnya ini memesan melalui jadi pemain dan perekap ini hanya berhubungan dengan bandar aja. Tetap memasang melalui konvensional gitu. Itu gimana ceritanya? Menarik? Ditangkap Rabu malam di tangki 1000 Batu Ampar. Itu berarti pemainnya banyak ya? Omset puluhan juta Mas dari pemeriksaan polisi. Omset ini sebulan, sehari, seminggu? Per hari puluhan juta. Dan pelakunya ini perekap ini residivis juga. Sudah ditangkap Polda tahun lalu dengan kasus yang sama. Sama. Kayaknya susah sembuh ya. Iya. Pemainnya gini Mas, susah dapat pekerjaan. Pengakuan dari pelakunya, perekap itu. Jadi nanti kalau dihukum berapa lama kira-kira? Ya ancaman 10 tahun Mas. 10 tahun. Iya. Pasal 303 kalau perjudian ya. Ada lagi dari kriminal? Ada. Sekarang itu sih Mas. Gitu ya. Jadi pembaca cukup sekian dari kami hari ini ya. Tentu saja masih ada beberapa berita yang kami simpan, yang tidak kami spill di program ini, sehingga Anda masih bisa mengikuti berita-berita kami melalui website
batampos.co.id atau ke medsos batampos.co.id yang lainnya. Medsos atau melalui medsos Batampos lainnya, ada IG, ada Facebook, ada TikTok, dan X. X. Gitu ya. Baik, sampai jumpa lagi pembaca Batampos. Sekian dari saya Pudotarya Tejo dan Saya Yopi, terima kasih. sampai jumpa.